Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas video dari Paus Yono. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Husna Dan saya Emaliana Ritonga. Di sini kami akan membahas tugas yang berjudul Hakikat Mendidik dalam Pendidikan Islam. Definisi pendidik. Salah satu unsur esensial dalam proses pendidikan adalah pendidik. Secara etimologi, pendidik berasal dari kata didik yang berarti memelihara dan memberikan latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Lalu ditambahkan awalan tu menjadi pendidik, yang berarti orang yang mendidik. Jadi secara harfiah, pendidik ialah orang yang memberikan pelatihan dan pengarahan baik itu mengenai akhlak maupun ilmu pengetahuan kepada manusia lainnya. Menurut Ahmad Tafsir, pendidik dalam pandangan Islam ini ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi pendidik, bukan hanya bagi murid dan anak sendiri, tapi juga bagi orang lain. Tanggung jawab terhadap peserta didik bukan hanya diserahkan kepada guru, tapi juga manusia secara keseluruhan. Menurut Hasan, sebagaimana dikutip dari Rama Yulis, pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dalam mengembangkan potensinya dan mencapai tujuan pendidik baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Guru ialah pendidik profesional yang wajib memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kode etika pendidik. Pendidik dalam perspektif Islam adalah seorang yang diteladani. Oleh sebab itu, Imam Nawawi menetapkan beberapa adab bagi pendidik, di antaranya: 1. Hendaklah ia mengikhlaskan niatnya dalam mengajar semata-mata untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah tujuannya mengajar untuk memperoleh tujuan duniawi seperti memperoleh harta, pangkat, ketenaran, nama baik, ingin tampil beda, ingin banyak pengikutnya maupun muridnya atau lain sebagainya. Janganlah ia mencemari ilmunya dan pengajarannya dengan suatu ambisi, ketamakan atau kerasukan terhadap suatu manfaat yang dapat diperolehnya dari muridnya, berupa ingin dilayani atau ingin memperoleh harta atau lain sebagainya, meskipun itu sedikit atau dalam bentuk halnya, dimana kalau tidak si murid ini menuntut ilmu kepadanya, tentu ia tidak akan memberi hadiah tersebut kepadanya. Dan yang kedua, hendaklah seorang pendidik berakhlak mulia, sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum syara dan dianjurkan olehnya, serta bersifat terpuji dan disukai seperti berjuhud di dunia, membatasi keinginan dunia, tidak susah jika kenikmatan dunia luput darinya, dermawan, berakhlak mulia, muka berseri tanpa melampaui batas, bersabar, menjauhkan diri dari profesi yang hina, senantiasa bersikap warak, khusyuk, bersikap tenang, berwibawa, rendah hati, tunduk, menghindari tertawa dan banyak bercanda, senantiasa memelihara adab-adab syariat yang lahir maupun tersembunyi seperti berbersih diri dengan menghilangkan segala kotoran. Dan yang ketiga, waspada dari sifat dengki, ria, angkuh, menghina manusia meskipun manusia tersebut lebih rendah derajatnya darinya. Penyakit hati ini banyak menimpa kebanyakan manusia yang memiliki jiwa yang rendah. Caranya untuk menghilangkan sifat dengki, hendaklah ia mengetahui bahwa hikmah Allah Subhanahu wa taala menuntun adanya keutamaan ini pada manusia. Maka janganlah ia memprotes atau membenci hikmah Allah dan tidak mencela Allah Subhanahu wa taala, serta berhati-hati dari melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, hendaknya ia senantiasa bertasbih, bertahlil dan zikir-zikir lainnya, serta berbagai doa dan berbagai adab-adab syariat. Dan yang kelima, hendaklah ia senantiasa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala baik dalam kesunyian maupun keramaian, senantiasa menghafal Al-Quran, mengerjakan sholat-sholat sunnah, puasa dan lain sebagainya, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepadanya, berserah diri dalam segala keadaan. Dan yang keenam, janganlah ia menghinakan dan merendahkan ilmu.
Jangan pula ia berkunjung membawa ilmu dan memamerkannya di tempat ia menuntut ilmu. Dan yang terakhir, di antaranya juga jika ia melakukan perbuatan yang benar dan dibolehkan, namun kelihatan secara lahir perbuatan itu adalah haram atau makruh atau merendahkan marwahnya dan lain sebagainya, maka hendaklah ia memberitakan kepada sahabat-sahabatnya atau orang yang melihatnya agar mereka mengetahui hakikat dari perbuatannya, agar mereka tidak salah paham melakukan dosa dengan dugaan mereka yang salah, juga agar mereka tidak menjauh darinya dengan enggan mengambil manfaat darinya. Tugas pendidik. Tugas utama pendidik sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 Ayat 1 dan 2 sebagaimana berikut. 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini dan pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 2. Kompetensi kepribadian. Artinya, guru memiliki sikap kepribadian yang mantap, sehingga mampu menjadi sumber inspirasi bagi siswa. Dengan kata lain, guru harus memiliki kepribadian yang patut diteladani sehingga mampu melaksanakan tripusat yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu di depan guru memberi teladan atau contoh, di tengah memberi karsa, dan di belakang memberikan dorongan atau motivasi. 3. Kompetensi profesional. Artinya guru harus memiliki pengetahuan yang luas berkenaan dengan bidang studi yang akan diajarkan serta mampu memilih model, strategi, dan metode yang tepat secara mampu menerapkan dalam kegiatan pembelajarannya. Guru pun harus memiliki pengetahuan luas tentang kurikulum dan landasan pendidikan. 4. Kompetensi sosial. Artinya, setiap guru harus menunjukkan kemampuan berkomunikasi sosial, baik dengan murid-muridnya maupun sesama teman guru, dengan kepala sekolah, bahkan dengan masyarakat luas. Jadi kesimpulannya, pendidik pada esensinya adalah orang yang telah mendapatkan amanat dan mempunyai tanggung jawab dunia akhirat dalam mendidik, membimbing, mengarahkan, dan mengantarkan peserta didik ke gerbang kesuksesan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, untuk menjadi pendidik yang berkualitas dan profesional harus memiliki kriteria dan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam rangka pencapaian tujuan hidup, dan juga sifat-sifat yang menghiasi pribadinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik. Dan dalam pandangan Islam, pendidik yang baik adalah pendidik yang memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya terhadap peserta didik, yang dilandasi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mampu mengembangkan potensi yang ada baik lahir maupun batin, jasmani maupun rohani. Untuk itu, seorang pendidik wajib memiliki iman dan takwa yang kuat, kokoh juga yang niat yang ikhlas, yang dilandasi ajaran-ajaran Islam, serta berhiaskan akhlakul karimah, diranjang oleh dedikasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang diamanatkan di pundaknya. Sekian dari hasil video kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.